DPP. Kebetulan karena DPP ini di Jakarta dan di sini sebagai sekretariatan juga, kami mengundang kawan-kawan dalam cakupan adanya temuan kami selaku lembaga swadaya ataupun NGO di Provinsi Lampung mengenai permasalahan pemilihan legislatif. Ini tertuju, alhamdulillah, kawan-kawan di lapangan. Jadi ada temuan yang sangat saya kira fenomenal, yang selama ini kawan-kawan pers, baik media cetak maupun elektronik, selama ini selalu expose, cuman kelihatannya selalu terkendala. Cuman dengan adanya temuan ini mudah-mudahan kita bersama-sama berniat, adanya temuan ini kita sama-sama bagaimana menyikapi selaku dari media cetak maupun elektronik dan kami lembaga swadaya, menyikapinya agar bisa berlanjut. Artinya kalau itu memang ranahnya dalam tindak pidana korupsi, nanti kawan-kawan juga saya minta bantuan. Dan mungkin dalam pemilihan legislatif itu adanya kecurangan dalam modus operandinya untuk memenangkan salah satu calon legislatif ataupun kelompoknya. Nanti kita bahas sama-sama. Yang utama saya buka dulu. Nama saya Ferry Edi Jaya, jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pemberantasan Korupsi. Saya mewakili kawan-kawan, terlebih koordinator di Kabupaten Lampung Tengah tertuju. Karena khususon mereka yang bekerja dan mendapatkan data, baik data otentik, nantinya akan kami presentasikan dan berikan kepada kawan-kawan semua. Begitu pula nanti data-data pendukung sekaligus berjalan. Jadi dalam hal ini untuk kawan-kawan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, mewakili DPN JPK bisa hadir pada hari ini. Yang utama saya bisa sebut ataupun bisa katakan ini konferensi pers daripada lembaga swadaya kami, bagaimana untuk menyikapi daripada temuan yang ada. Dalam kronologis kejadian mengenai kecurangan dan tindak pidana yang arahnya adalah tindak pidana korupsi, di mana ini saya ceritakan sedikit. Kronologisnya seperti ini, bahwasannya dalam pemilihan legislatif kemarin di 9 April tahun 2014 sudah banyak mungkin kawan-kawan tahu kecurangan-kecurangan yang ada. Cuman ini sangat fenomenal saya bilang. Karena ini tersistem dan terstruktur. Dan juga alhamdulillah saksi ini adalah saksi kunci daripada adanya dugaan kita terhadap, tidak saya sebut namanya, pemangku kebijakan penyelenggara di KPU Lampung Tengah, salah satu komisionernya. Nanti bisa kawan-kawan baca. Jadi kronologisnya seperti ini. Jadi kebetulan ada beberapa saat yang lalu, ada beberapa waktu yang lalu, saksi, kebetulan saksi ini adalah supirnya salah satu komisioner KPU di Kabupaten Lampung Tengah. Dan dia memberikan surat laporan tertulis ditandatangani materai, yang mana dia bertutur berkata dan menulis bahwasannya adanya terjadi kecurangan dan suap menyuap antara penyelenggara dan masing-masing calon legislatif. Jadi kalau masing-masing calon legislatif nanti bisa kawan-kawan lihat ada namanya A, B, C, D di sini, ada bukti transfernya.
Kebetulan modus dan operandinya ini dia memakai rekening daripada supirnya. Itu yang pertama. Jadi ada jumlah nominalnya, besarannya juga di sini. Jadi si supir yang bernama HA ini mengungkapkan selama dia mengikuti si yang bersangkutan itu sangat-sangat rasanya dia bersalah. Bersalahnya karena selama dalam prosesi sebelum dalam pemilihan 9 April dan setelah 9 April dia turut serta juga. Kesaksiannya membawa uang, mengambil uang dan menitipkan uang kepada si saksi ini. Bentuk nominalnya mungkin dia nggak tahu, cuman bentuknya dalam koper, dari beberapa koper. Jadi mungkin miliaran rupiah kalau dia bisa sebutkan. Itu pun sampai saat ini juga dia tidak tahu keberadaannya. Cuman yang pasti data otentiknya, nama dan rekeningnya dipakai oleh si penyelenggara yang kita duga berbuat kejahatan ya, perbuatan melawan hukum ya, PMH. Di sini suap menyuap antara si caleg, saya ulang lagi, dengan penyelenggara, yaitu di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Data-datanya ini terlampir dan surat laporan tertulisnya ditujukan kepada kami juga. Dia bertanda tangan, bermaterai, tertanggal 23 April 2014. Alamat lengkap di Lampung Tengah, yang isinya melaporkan kepada pihak yang berwajib, nama HF, pekerjaan komisioner KPU sebagai ketua, karena yang bersangkutan telah menggunakan nama beliau untuk membuka rekening di Bank Mandiri Bandar Jaya yang digunakan sebagai sarana transaksi uang hasil penggelapan pada Pileg pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya lampirkan buku tabungan atas nama saya dan nama-nama yang mengirim di rekening atas nama Heri Agustiawan atau HA tersebut. Jadi ada nama-nama caleg di sini, ada, saya lihat ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 8 nama calon legislatif. Saya nggak tahu apakah di DPRD kabupaten, provinsi ataupun pusat. Itu salah satu bukti otentiknya seperti ini. Cuman yang pasti adalah dia bersaksi, hasil testimoni beliau ada pada rekan kami di Koordinator Kabupaten Lampung Tengah. Saya ulang lagi, beliau menyatakan dan bersaksi bahwasannya modus operandi yang dilaksanakan oleh HF tersebut ini sebagian kecil, dan yang secara visual itu adalah di mana beliau bersaksi melihat, merasakan dititipkan sejumlah uang yang berbentuknya jumlahnya banyak, di cover dan dipos. Entah berapa miliar besarnya, dia hanya menyaksikan dan dititipkan, dan uang tersebut sudah disimpan mungkin dengan HF selaku komisioner di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Jadi dia sangat-sangat bersungguh-sungguh meminta kepada kita secara advokasi, secara hukum maupun secara pendampingan, karena dia merasa juga khawatir dan ketakutan si saksi ini. Saya tanyakan mengapa dia memberanikan diri, karena yang pertama adalah rasa kekecewaan beliau
karena atas tata cara yang tidak benar dianggapnya dan melawan hukum seperti ini, si Heri HA ini meminta agar si komisioner KPU ini dapat diproses secara hukum. Karena apa katanya? Karena banyak juga caleg-caleg yang di melobi ataupun yang dilobi oleh si HF ini banyak yang tidak masuk, dan saat ini sedang melakukan tuntutan mereka. Apakah itu meminta pulang sebagian dananya atau apa? Cuman itu tidak kita perpanjang karena buat kami di sini bagaimana prosesi hukum ini harus berlanjut, bukan masalah prosesi politiknya. Kita tekankan di sini, kita tidak masuk dalam ranah politik. Ini murni bagaimana ada sanksi hukum yang tegas terhadap perbuatan baik para caleg dan si penyelenggara si HF di Kabupaten Lampung Tengah ini. Jadi sekali lagi saya minta ke kawan-kawan, dalam kronologis yang singkat ini nanti bisa dirilis dan ditulis. Jadi ada pernyataan, nanti kami berikan fotokopinya, Mbak. Kita berikan fotokopinya semua. Tolong ini ya difotokopi nanti, Wan. Ada suruh sini, Wan. 15 rangkap aja. Jadi saya di sini mewakili lembaga, sekali lagi meminta dengan kawan-kawan jurnalis baik cetak maupun elektronik, mari kita rapatkan barisan dengan adanya temuan kita. Ini adalah sebagian temuan saja, saya kira. Mungkin masih banyak sekali temuan-temuan berikutnya dari kawan-kawan elemen maupun caleg-caleg, karena prosesinya sekarang ini mereka masih bingung apakah masuk, apakah tidak, apakah iya atau bagaimana. Cuman yang pasti yang saya lihat dengan temuan otentik ini bagaimana kita menyikapinya agar prosesi ini bisa berjalan dengan baik, kita kawal bersama-sama. Saya minta sekali lagi ke kawan-kawan jurnalis pers di sini, baik cetak maupun elektronik, silahkan aja dengan ketajaman tintanya, ketajaman kosakatanya, agar ini bisa menjadi pintu masuk kita. Tidak menutup kemungkinan, saya bilang di sini, kabupaten kota yang lain modus operandinya seperti ini, gitu. Cuman ini belum bisa kita kuak saja karena kebetulan mungkin kawan-kawan di lapangan, koordinator di Lampung Tengah sangat-sangat bekerja keras agar mendapatkan mungkin data-data sejenis ataupun serupa ini. Saya kira sementara itu dari saya flurkan ke kawan-kawan apakah ada pertanyaan ataupun memberikan masukan terhadap adanya temuan dalam konferensi pers Jaringan Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Silakan dari kawan-kawan. Bang, di rekening itu ada nggak nama calegnya, nama jelas caleg ada ya? Ada. Nanti fotokopinya saya berikan ke kawan-kawan. Kenapa? Rangkap berapa? Ada berapa berbagai partai? Jadi kalau saya bisa jawab, karena ranahnya ini kita bukan masalah ke politiknya ini, Bang. Ya. Jadi kita nanti pokoknya tugas kawan-kawan lah ngebantu ya. Kita saling ngebantu karena kita konsen ini suapnya masalahnya. Suapnya, tindak pidana korupsinya memperkaya diri pribadi maupun ya karena komisionernya ada 5. Pasti dia bekerja secara kelompok kan. Seperti itu. Kalau nominalnya berapa? Kalau yang di rekening itu di bawah 200 juta jumlahnya. Ada 50, ada 25, ada 5 juta, ada 10 juta. Nanti kawan-kawan bisa dicek. Ini kemungkinan hanya tanda jadi aja. Awal. Lebih banyak yang cash karena untuk menghindari pelacakan PPATK. Kalau udah sekian fantastis kan, ini hanya tanda jadi kemudian dibuat cash. Sopirnya ada? Ada nama yang lengkap itu. Ada. Enggak, Sopirnya ada nggak? Diamankan. Lagi diamankan. Posisinya dia juga lagi stres juga ini, takut, ada rasa mungkin khawatir kan dengan adanya ini. Saya kira kami aja tidak megang nomor kontaknya. Jadi
ini suatu proses, mungkin saya lihat 2-3 hari ini biar dia dingin dulu lah ya, dia rasa tenang dulu, baru bisa kita mintai lebih lanjut. Ini kan kita minta ini supaya proses ini bisa berjalan. Kita juga bukan tinggal diam, kawan-kawan di sini. Kita lagi bagaimana langkah upaya hukumnya. Ini jangan saja karena kita lihat baik Bawaslu maupun Polda Lampung, bukannya kita tidak percaya, kita gimana main di pusat agar mereka melihat. Jangan di Lampung Tengah aja, coba disorotin PPATK ini, rekeningnya cek gitu kan. Misalkan ketuanya ini, komisioner ini cek kan bisa ketahuan nama seperti itu. Ada, kemudian pernyataan surat laporan tertulis ini kan di atas materai, nggak main-main kan, menyebutkan identitasnya, nomor KTP segala macam ada. Kemudian kita cek lagi, waktu membuka rekening ini sama. Heri Agustiawan ini kan atas nama dia, ini kan nggak mungkin buat sekarang untuk buat apa namanya, kita buka rekening tanpa identitas kan. Itu buka rekening tanggal berapa? Kalau rekeningnya Masing-masing ya? buka berapa nih? Tanggal 23 bulan 4 2014. Jadi udah dikondisikan, udah diatur sang maestro yang di belakangnya. 23 bulan 4 berarti 23 Setelah pemilihan berarti ya? Setelah pemilihan ya. Kemarin bang. Itu print outnya Wan. Kalau itunya tanggal berapa coba? Itu print outnya itu. tanggal 23. Iya itu print outnya itu. Tanggal Itu cek 1 itu. bulan 1 2014 sampai dengan 23 bulan 4 kemarin. Itu dilihat jadi Dari bulan 1. KCP Bandar Jaya. Jadi uangnya yang masuk itu kita lihat kan biasanya kan. Jadi transfernya itu mulai tanggal 28 bulan 2 2014 ya. 31 bulan Maret 2014. Yang 50 juta ini sebelum pemilihan di tanggal 4 bulan 4 2014. Jangan cek di situ, ini kawan-kawan. Jadi sebelum, rata-rata sebelum semua. Jadi kita jangan melihat nominalnya, kecil besarnya. Ini adalah apa namanya, tindakannya ya. Tidak benar, Iya, biarpun apa 10.000 kan jelas nama yang mentransfer, yang masukkan itu kan ada di sini gitu loh. Ada apa gitu kan? Tanya lagi Mas, Iya. itu yang melaporkan kan sopir. Iya. Apakah memang itu murni laporan dia sendiri atau memang kita yang bermulai? Jadi di JPK ini kita bentuk jaringan koordinator masing-masing kabupaten kota. Korda itu juga saya lupa ke kawan-kawan di tanggal 17 bulan April kemarin, minggu kemarin ya. Jadi di Lampung Utara itu ada kejadian juga, cuman sudah terekspos di sana. Jadi salah satu caleg dari Partai Nasdem itu membagikan uang tertangkap tangan dengan jaringan kita di sana. Cuma saya nggak tahu kabar terakhirnya si caleg yang nggak jadi ini stres berat. Ya saya terakhir telepon stres berat karena nggak tahu tindakan gimana. Itu sudah masuk di Trans TV apa dia bilang komunikasi akhir saya. Dan ini kemarin ini berdasarkan saksi ini mau melaporkan kemana. Kebetulan jaringan kita ada di sana. Seperti itu kronologisnya. Jadi rasa dia khawatir dong. Dia mau lapor serba satu karena dia mungkin secara hukumnya masih abu-abu kan. Jadi perlu pendampingan atau segala. Kebetulan jaringan kita ya bertemu. Akhirnya terjadi mungkin ya deal, dia minta bantuan kepada lembaga kita untuk meneruskan ini. Ya akhirnya kita terima seperti itu. Jadi kejadiannya ini di jam 11 malam ini melaporkan ke tempat kita ke kantor, kita berwawancara dengan mereka segala macam dengan timnya. Kebetulan si saksi ini juga dia sebentar hadir dan pergi karena terakhir saya tanya yang membuat pernyataan ini saksi ini, oh yang tadi, karena dia ada rasa kekhawatiran juga dalam masalah ini. Maka saya tekankan ini kita bukan ke arah politisnya sekali lagi. Saya ini gimana tindak pidana.